Iya, pemirsa, 14.520 lansia di Jakarta dipastikan akan mendapatkan tunjangan lansia sebesar Rp600.000 per bulan selama tahun 2018. Seperti apa mekanismenya dan siapa saja yang bisa mendapatkannya? Malam hari ini saya akan membahasnya dengan Pak Haidar, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos DKI Jakarta. Selamat malam, Pak Haidar. Selamat malam. Ini kalau berbicara siapa yang berhak mendapatkan lansia kategori apa, Pak Haidar? Kita ini dulu flashback ke belakang. Bahwa bantuan lansia Jakarta ini, kartu jalan lansia ini diberikan kepada lansia atas ungkapan peran dari pemerintah DKI Jakarta memberi bantuan kepada lansia yang tidak mampu. Oke, yang tidak mampu. Kriterianya lansia tidak mampu ini, lansia ini berada pada tingkat kesejahteraan kehidupan individunya 10% terendah dari kesejahteraan dibanding rata-rata yang sudah sejahtera lansianya. Kemudian lansia ini memang sudah ada datanya di dalam basis data terpadu. Nah, ketika lansia-lansia yang kategorinya tidak mampu, taruhlah ada lansia yang sejahtera, ya tidak berhak untuk menerima bantuan ini. Baik. Itu posisinya. Iya. Dan pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 021-5155-111. Tadi Pak Haidar mengatakan sudah mendapat data dari data terpadu yang dimiliki. Apakah tentang kevalidan data tersebut bisa dipastikan atau mungkin masih ada cek ulang di lapangan yang melibatkan aparatur setempat? Kita akan melakukan cek ulang kembali. Basis data terpadu kita ini nanti kita turunkan ke tingkat kelurahan. Baik. Bekerja sama juga dengan aparat di kelurahan. Kerjasama itu kita mencocokkan apakah di basis data terpadu kepada lansia ini, pertama lansianya itu tingkat kesejahteraannya benar-benar memang kategori 10% di bawah rata-rata kesejahteraannya. Kemudian apakah lansia tersebut masih hidup? Itu nomor satu. Kalau memang masih hidup dan tingkat kesejahteraannya apa yang diharapkan untuk diberikan bantuan, kita sampaikan permohonan surat untuk bantuan tersebut, kemudian kita proses lebih lanjut. Artinya angka 14.520 orang ini masih bisa berubah? Bisa berubah karena meninggal atau strata kesejahteraannya sudah berubah. Meningkat. Bisa saja lansia ini tadinya ada stratanya 10% dari rata-rata, tiba-tiba ada keluarganya yang ajak pindah ke tempat lain, pindah domisili ke DKI, di luar DKI, kemudian juga tiba-tiba mungkin ada rezeki lain, tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Nah, itu tidak berhak lagi. Baik, artinya masih ada proses validasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu kapan realisasinya lansia ini bisa mendapatkan realisasi uang 600.000 ini? Januari kita sudah mulai dapat, tapi kita menunggu ketetapan peraturan daerah tentang APBD 2018. Baik, kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, dengan siapa di mana? Jakarta Selatan. Ya, dengan Bapak Bambang. Silakan Pak Bambang. Yang lansia itu yang dapat umur di bawah, di atas umur berapa, Mbak? Oke, umur ya, Pak? Iya. Apalagi Pak Bambang? Saya itu aja, dan statusnya bagaimana, itu aja. Terima kasih Pak Bambang. Tadi sudah dikatakan ini batas kesejahteraan ya untuk usia? Untuk usia lansia itu 60 tahun ke atas. Diutamakan, lagi-lagi kita ingatkan kepada masyarakat luas di DKI Jakarta, terutama para lansia, mohon diperhatikan bahwa yang mendapatkan ini adalah lansia yang tidak mampu, sudah berada di data basis data terpadu kategori 10% kesejahteraannya terendah. Manakala ada lansia di Jakarta punya pensiun dan sebagainya, tidak masuk dalam basis data terpadu, tidak berhak. Masa kita dapat pensiun masih mau nadang begini? Kita masih kesian lansia-lansia kita yang masih 10% kesejahteraannya dibanding rata-rata. Pak Haidar, pertanyaan berikutnya, basis data terpadu ini sebenarnya data dari siapa? Sumber datanya? Sumber datanya dari masyarakat juga, dari tingkat kelurahan, berdasarkan
data survei pada tahun 2015, kemudian ada pemutakhiran juga yang dilakukan oleh masyarakat melalui data MPM. Artinya pemutakhiran data secara mandiri, mekanisme pemutakhiran data secara mandiri itu berangkatnya dari tingkat kelurahan. Gitu. Artinya ini data yang 14.520 orang ini sudah data mutakhir? Sudah mutakhir. Bukan tahun 2015 diperbarui? 2015 dan perbarui 2017. Baik, ini adalah data terbaru. Dan berikutnya ini dikatakan kalau melibatkan Bank DKI untuk pengambilannya. Ini semua bertanya-tanya, kira-kira akan diberikan secara cash atau harus mempunyai ATM? Mekanismenya, ketika nanti para lansia kita sudah terverifikasi datanya, berangkat dari kelurahan merekomendasi, kemudian camat mengetahui bahwa memang sasaran lansia itu memang tepat sasaran dan berhak menerima, masuk ke tingkat wali kota, suku dinas sosial, kemudian Dinas Sosial membuatkan rekomendasi untuk diajukan ke tingkat provinsi, kemudian nanti data-data lansia ini dibuatlah dalam suatu surat keputusan gubernur. Baik. Nama-nama orang tersebut memang berhak untuk menerima dan tepat sasaran. Dari hal tersebut, kita kirim ke Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dari Badan Pengelola Keuangan Daerah ini, kita bekerja sama dengan Bank DKI untuk menyalurkan sesuai dengan by name, by address sasaran lansia ini yang menerima. Dan Bank DKI akan menerbitkan semacam kartu lansia Jakarta ini dan bisa menarik tunai di ATM atau membelanjakan seperti kartu debit tersebut untuk kebutuhan lansia tersebut. Silakan lansia tersebut menggunakan apakah untuk belanja kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya, atau beli untuk minyak angin dan sebagainya, atau untuk berobat menarik tunai, hanya 1 bulan itu diberikan Rp600.000. Baik Pak Haidar, kita akan lanjutkan perbincangan. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, ada proses yang cukup panjang dari proses verifikasi sampai akhirnya diterbitkan kartu Jakarta Lansia yang bisa digunakan untuk tarik tunai. Pak Haidar, ini pihak Pemprov DKI Jakarta optimis bisa terrealisasi Januari 2018? Sangat optimis. Kami sudah sediakan dana tersebut dan siap untuk digelontorkan dengan catatan lansia yang memenuhi syarat ada di BDT. Baik, ini yang agak menggelitik lansia diberikan kartu ATM, ini apakah tidak akan ada penyalahgunaan? Mekanismenya kami sudah siapkan, ada pendampingnya. Siapa pendampingnya? Pendampingnya bisa dari anggota keluarganya yang menyatakan bahwa mereka punya lansia tidak mampu dan ada pendamping petugas dari aparatur sipil negara kita. Petugas dari Satpel Pelaksana Sosial dan Sakti Peksos Sosial yang selalu mendampingi, kemudian KUR Kesra di kelurahan juga selalu mendampingi para lansia yang ada di masyarakat. Oleh karena itu kita harus melayani lansia ini seperti milioner. Pesan dari Pak Gubernur itu. Dan pemirsa, Anda bisa berpartisipasi sekali lagi melalui telepon interaktif. Nomor teleponnya ada di layar kaca Anda untuk menanyakan seputar kartu Jakarta Lansia tentu saja. Pak Haidar, ini pengawasannya ternyata berlapis. Tidak hanya dari pihak keluarga yang mungkin juga bisa disalahgunakan, yang juga ada pengawasan dari pihak ada pengawasan dari pemerintah. Ini secara berkala? Secara berkala monitoring itu dilakukan 3 bulan sekali, bahkan sebulan sekali kita lakukan. Kemudian nanti 6 bulan sekali dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengawasan APIP-nya, akuntansi pemerintahan. Itu dilakukan pemeriksaan oleh pihak inspektorat, kemudian pihak BPK, itu kita lakukan. Jadi tidak sembarangan untuk memberikan, dan yang menerimanya juga tidak asal mencari orang, tidak. Ini berdasarkan data yang ada real. Baik, karena sekilas kalau seumpama menggunakan kartu ATM agak merepotkan kalau tidak ada pendampingan. Kenapa tidak dibuat seperti lansianya datang, tanda tangan, dan diberikan cash? Lansianya mau datang juga boleh. Dapat cash 600.000? Boleh. Dibukakan rekening Bank DKI. Dia bisa menggunakan ATM di dekat rumahnya, bisa itu. Tidak menyulitkan lansia ini. Ya, baik. Jadi dipastikan bahwa program ini tidak menyulitkan dan fleksibel, tergantung
yang bisa memudahkan dari para penerimanya ini terkait pengawasannya. Ini adalah program besar melibatkan 14.520 lansia. Janji kampanye juga. Ini monitoringnya, pengawasannya secara menyeluruh nantinya seperti apa? Mekanismenya pengawasan tersebut kita antara instansi terkait kita lakukan secara holistik juga, ya. Jangan sampai penyimpangan ini muncul. Baik. Pertama diawali dengan verifikasi data yang benar-benar sangat tepat. Jangan sampai data ini data fiktif dan sebagainya. Oleh karena itu ngambil data ini berdasarkan data basis data terpadu. Tidak berani data-data lain. Itu yang kita lakukan. Dan mengingat program ini selama tahun 2018, tapi ada waktu-waktu tertentu yang dilakukan monitoring tiap bulan seperti yang Anda katakan tadi, setiap 3 bulan atau setiap bulan tiap sebenarnya 3 ada bulan monitoring? Kita lakukan evaluasi, reschedule terhadap kaitan dengan tepat sasarannya atau tidak, efektif atau tidak. Kita lakukan terus-menerus, kita lakukan revolving, kemudian kita evaluasi untuk memperbaiki pelayanan-pelayanan ini. Ya, kita tidak hanya diam, selalu mengikuti kebutuhan-kebutuhan, kemudian dinamisnya terhadap bergulirnya dana ini juga kita perhatikan. Oke, selain menggelontorkan dana, pengawasan dan evaluasinya juga dilakukan. Terakhir, Rp600.000 ini angka yang melalui perhitungan seperti apa, Pak Haidar? Perhitungan kita ambil, para lansia dapat menghidupkan sehari Rp10.000 untuk kebutuhan dasarnya. Itu 10.000 minimal 20 hari berarti mendapatkan 200.000 ya, kemudian dikali posisi itu 10.000, kemudian kali 30 hari 300.000, itu muncul angka-angka itu. Oh, baik, terima kasih Pak Haidar. Ini semoga program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berguna tentu saja bagi lansia.